Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Nurrahmana. Saya dari program studi terjemah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Leksikografi Bahasa Arab pada mata kuliah Pengantar Linguistik Arab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke bagian leksikografi, di sini kita akan membahas yang namanya ilmu linguistik. Nah, oleh pakar linguistik itu mereka membagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada linguistik murni dan linguistik terapan. Nah, di sini pertama adalah linguistik murni. Linguistik murni adalah teori linguistik yang digunakan untuk tujuan pemahaman teoritis murni. Sedangkan linguistik terapan adalah teori linguistik yang digunakan untuk tujuan pemahaman praktis. Nah, maksud dari praktis tersebut yang tadi itu adalah memberikan solusi terhadap permasalahan praktis yang dihadapi oleh pemahaman si linguistik teoritis tadi, si linguistik murni tadi. Nah, adanya pembagian dua linguistik ini itu pastinya nanti ada kaitannya gitu, jelas ada hubungannya yang berkaitan dengan leksikologi dan leksikografi yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya itu ada pengenalan leksikografi. Nah, leksikografi itu apa sih? Nah, leksikografi itu adalah ilmu bahasa yang mengkaji tentang penyusunan kamus. Jadi leksikografi itu adalah seni pengetahuan pengetahuan dan seni menyusun kamus dengan sistematika tertentu untuk menghasilkan kamus yang baik, mudah, dan lengkap gitu. Jadi untuk menghasilkan kamus yang berkualitas. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan leksikologi dan leksikografi. Nah, leksikografi sendiri itu adalah ilmu mengenai bentuk, sejarah, dan arti kata-kata dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan leksikografi itu adalah bagian dari ilmu linguistik terapan yang mengkaji tentang penyusunan kamus. Jadi secara garis besar ini leksikografi itu adalah penerapan praktis dari si leksikologi tadi gitu. Jadi si leksikografi ini ilmu yang mengkaji tentang penyusunan kamusnya, sedangkan leksikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang kosakatanya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengapa adanya ilmu leksikografi dan untuk apa ilmu leksikografi itu. Nah, jadi teman-teman di sini mengapa adanya ilmu leksikografi? Nah, dulu itu kita tuh belum ada yang namanya bahasa tulis. Jadi dulu kita pada zaman dahulu itu kita pakai bahasa lisan. Nah, dari bahasa lisan inilah para penutur bahasa itu mengembangkan ilmu tulis gitu, yang namanya itu ilmu semantik. Jadi dia untuk memahami kosakata lama atau baru. Nah, dari ilmu semantik inilah dikembangkan lagi untuk mengumpulkan kosakata yang namanya itu leksikologi gitu, yang ilmu mengkaji tentang kosakatanya. Selanjutnya itu ada dari ilmu leksikologi ini baru dikembangkan lagi untuk mereka tuh lebih bisa memudahkan mereka untuk belajar gitu dari kosakata. Jadi dikumpulkan dalam satu buku yang namanya ilmu leksikografi. Jadi ilmu yang mengkaji tentang penyusunan kamus. Nah, selanjutnya untuk apa ilmu leksikografi itu? Nah, ilmu leksikografi itu sebagai upaya optimal manusia untuk menjaga eksistensi bahasa mereka gitu. Jadi biar nggak punah gitu, nggak pudar bahasa mereka gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas leksikologi dan leksikografi, dua ilmu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kenapa? Pertama, leksikologi tanpa leksikografi itu tidak akan menghasilkan sebuah kamus yang baik, benar, dan mudah dipahami. Karena si leksikologi itu ya hanya akan berkutat pada kajian teoritis gitu. Jadi hanya akan berkutat pada perdebatan makna gitu, tanpa menghasilkan kamus yang lengkap gitu, yang berkualitas gitu. Jadi dia ya hanya berdebat makna tanpa menghasilkan apa-apa gitu. Nah, selanjutnya itu leksikografi tanpa leksikologi itu hanya dapat melahirkan kamus-kamus yang tidak sempurna dalam mengungkapkan makna gitu. Jadi si ilmu leksikografi ini tuh lebih memerlukan si ilmu leksikologi karena untuk menghasilkan kamus-kamus yang berkualitas. Jadi ilmu leksikografi ini ya hanya akan melahirkan kamus, tapi ya nggak benar gitu, nggak lengkap, nggak sesuai sistematika karena dia nggak make ilmu leksikologi tadi, kalau nggak dibarengi dengan leksikologi. Nah, orang yang ahli dalam leksikologi itu disebutnya leksikolog, dan orang yang ahli dalam bidang leksikografi itu disebutnya dengan leksikograf.
Nah, dalam penerjemahan bahasa Arab itu penggunaan kamus itu sangat penting gitu untuk kita belajar bahasa. Kenapa? Karena dalam belajar bahasa itu ya paling efektif dengan menggunakan kamus gitu. Nah, dan kamus ini tuh fungsinya bukan hanya sebagai peletak atau perekam makna gitu kan di dalamnya, melainkan dia tuh lebih dari sekedar itu. Jadi kayak dia tuh sebagai perkumpulan penyimpanan pengalaman manusia yang telah diberi nama. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah leksikologi Arab. Nah, yang pertama itu ada pemaknaan kosakata bahasa Arab melalui metode pendengaran asima. Nah, metode pendengaran asima itu dengan cara turun langsung ke orang yang mau kita dengar gitu. Kedua itu ada bergeser ke metode analisis kias. Nah, di sini analisis kias itu berarti pemaknaan kata dengan teori tertentu, yaitu salah satunya teknik taklibul kalimah, yaitu taklibul kalimah itu dengan membolak-balikan kata gitu. Selanjutnya ada peletak kata bahasa Arab dalam bentuk sistematis oleh Abu Asad Ad-Duali. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada penetapan tulisan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan oleh Al-Hajjaj, gubernur Irak dan provinsi-provinsi timur. Selanjutnya ada penyusunan kamus bahasa Arab dengan pendekatan makna atau marni. Nah, di sini dilatar belakangi oleh para khalifah Umawi yang mendorong rakyatnya yang berbakat gitu untuk meletakkan fondasi bahasa, dan dengan hasil mereka tuh ada salah satunya itu buku-buku Al-Asma'i. Buku-buku Al-Asma'i itu isinya tentang kosakata tentang hewan dan tumbuhan yang disusun berdasarkan maknanya bukan ejaannya. Selanjutnya pada yang keenam itu berkembang ilmu metodologis Islam dengan menggunakan sistematika leksikografi tertentu. Di sini itu udah pada masa era Abbasiyah yang dimana eranya udah cemerlang gitu kan. Nah, di sini itu lebih mengedepankan kata daripada makna. Sedangkan kalau yang nomor 5 tadi kan lebih ke makna, tapi seiring berjalannya waktu dan zaman, si makna ini udah turun gitu. Jadi pada era Abbasiyah ini udah lebih mengedepankan kata daripada makna gitu, dan muncullah yang namanya kamus Al-Faz. Dan selanjutnya itu ada kategori leksikal bahasa Arab. Ada dua. Pertama ada kata gramatikal atau fungsional dan kata leksikal. Nah, kata gramatikal atau fungsional itu adalah kata konstitutif kalimat dan kehadirannya itu hanya memiliki makna gramatikal atau fungsional saja. Sedangkan kata leksikal sendiri itu adalah itu dia berdistribusi secara tidak sama dilihat dari frekuensi kehadirannya sesuai dengan situasi, kosakata dan tingkat kultur penuturnya. Nah, selanjutnya di sini kita ada 3 pembahasan. Nah, itu ada komponen-komponen kamus, yang kedua ada macam-macam kamus, dan yang ketiga itu ada sistematika penyusunan kamus. Nah, untuk komponen-komponen kamus itu di dalamnya pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu di dalamnya kayak ada cara penggunaan bahasa. Contohnya itu kayak ada tujuan, ada latar belakangnya, ada pedoman tata bahasanya. Dan yang kedua itu ada isi kamus. Isi kamus itu adalah daftar kata yang disusun sesuai abjad disertai dengan keterangannya ataupun bisa disertai dengan gambar. Nah, terakhir itu ada bagian pelengkap. Bagian pelengkap itu kata atau frasa asing dan penggunaan makna kata dalam konteks kalimat. Itu contohnya kayak ada lampiran, tabel, dan tentang penyusun. Nah, selain aspek isi tadi yang saya sebutkan, di sini komponen kamus itu juga dilihat penilaiannya itu juga mencakup dari aspek penampilan gitu. Nah, aspek penampilan itu apa aja sih? Jadi aspek penampilan itu dia bisa dilihat pertama, si kamus ini tuh dicetak dengan dicetak dengan kualitas yang baikkah, terus desain cover yang baik, terus harganya terjangkau kah, terus selalu muncul edisi revisi dalam mengikuti perkembangan zaman. Lalu yaitu ada macam-macam kamus. Yang pertama kita bahas itu adalah dari segi tema. Nah, yang pertama itu adalah kamus bahasa. Kamus bahasa itu kamus meliputi kata atau istilah kebahasaan dengan penjelasan secara bahasa. Itu contohnya adalah kamus Arab Indonesia karyanya Muhammad Yunus. Yang kedua itu adalah kamus ensiklopedia. Nah, kamus ensiklopedia ini adalah kamus yang tidak hanya menyajikan peristilahan tapi juga dengan konsep dan penjelasan secara luas. Nah, contohnya itu adalah kamus Al-Arabi Al-Muyassaro. Nah, yang ketiga itu adalah kamus historis. Nah, kamus historis ini adalah kamus yang melacak asal dan perkembangan bahasa dari masa ke masa. Jadi kamus ini itu bahasanya kamus sejarah gitu. Contohnya itu adalah kamus Maqayis Al-Lughah karya Ibnu Faris. Selanjutnya yang kedua itu kamus dilihat dari segi jumlah bahasa yang digunakan. Yang pertama itu adalah kamus Eka Bahasa. Nah, kamus Eka Bahasa itu kamus yang menggunakan satu bahasa dalam penjelasan makna. Jadi dia menggunakan satu bahasa aja. Jadi kayak Arab-Arab, Indo ke Indo gitu. Contohnya ada kamus Al-Munjid. Selanjutnya itu ada kamus Dwi Bahasa. Adalah kamus yang menjelaskan makna dengan bahasa lain. Jadi dia menggunakan dua bahasa gitu. Contoh itu adalah kamus Al-Munawwir. Dan yang terakhir adalah kamus multibahasa. Adalah kamus yang menjelaskan makna kata dengan dua bahasa atau lebih, dan biasanya itu ya 3 gitu ya. Contohnya itu adalah kamus Arab Indonesia Inggris. Selanjutnya itu ada kamus dilihat dari segi susunannya. Yang pertama itu ada kamus alfabetis, adalah kamus yang memuat kata atau istilah secara alfabet dari A sampai Z atau alif sampai ya gitu. Contohnya adalah kamus Al-Munjid. Dan selanjutnya ada kamus tematik, adalah kamus yang memuat kata atau istilah secara lengkap berdasarkan tema. Jadi dia itu kamus per tema gitu. Contohnya itu The Cultural Atlas of Islam karya Ismail Raji Al-Faruq. Selanjutnya kamus yang dilihat dari segi materinya. Nah, yang pertama itu ada kamus umum, adalah kamus yang memuat segala macam kata dalam suatu bahasa gitu. Jadi ya dia umum aja gitu, ngebahas apa aja. Contohnya itu adalah kamus Al-Munawwir. Dan yang terakhir itu ada kamus khusus, adalah kamus yang hanya memuat kata atau istilah tertentu saja. Contohnya itu ada Mu'jam Gharib Al
Rafiq karya Muhammad Fuad. Nah selanjutnya itu kita membahas tentang sistematika penyusunan kamus. Nah yang pertama itu ada kamus mani. Kamus mani itu adalah model penyusunan kosakata dalam kamus dengan urutan berdasarkan makna yang terkait dengan topik atau tema tertentu. Nah di si kamus mani ini itu dilatar belakangi oleh teknik pencarian makna dengan metode simani yang tadi kita bahas gitu. Jadi dia turun langsung ke orang yang mau didengar. Nah contoh dari kamus mani itu adalah kamus Al-Gharib Al-Musannaf karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Selanjutnya itu ada kamus Al-Fas. Nah kamus Al-Fas ini adalah model penyusunan kosakata dalam kamus dengan urutan berdasarkan urutan lafal dari kosakata yang terhimpun. Nah di sini kamus Al-Fas ini itu ada 5 model sistematika dan salah satunya itu ada sistem fonetik atau nizam as-sawut. Itu contohnya Mu'jam al-Ain karya Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kamus dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah yang pertama itu pembantu penting dalam mengarahkan pemakaian makna kata secara benar. Yang kedua itu ada penjaga orisinalitas asing karena prosesnya itu proses pembentukannya itu dipastikan melalui seleksi dan standarisasi yang kuat. Dan yang ketiga itu ada pembimbing untuk bersikap ilmiah terhadap bahasa asing. Dan yang terakhir itu membantu proses belajar dalam penguasaan kosakata. Baik, cukup sekian penjelasan dari materi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.